Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Selasa ini Isra Mi'raj dan Ustaz kita jalan deh, nampak. ini dalam hadir tamu kita sudah hadir siap sholat berjamaah bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu min ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikil huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita muliakan Bapak Kepala Dusun Lubuk Bandung Hulu, Bapak RW, Bapak RT di lingkungan pemerintahan Lubuk Bandung. Kita muliakan para alim ulama kita, para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita. Kita muliakan juga para khalifah, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, terkhusus kepada panitia pelaksana Hari Besar Islam dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Umumnya kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan itu dia lari adbaro sampai tak terdengar. Apabila sudah dikumandangkan qomat untuk sholat, dia datang lagi. Setelah kita angkat takbiratul ihram, Allah, ingatlah kejadian yang tadi, ingatlah anak di rumah, ingatlah kebunmu, ingatlah kendaraanmu. Kenapa tak engkau ingat itu semuanya? Inilah yang merusak kehusukan kita waktu sholat. Maka ulama mengajarkan kita sebelum kita mengangkat takbir, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari tipu daya syaitan, dari kejahatan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka di saat aku sholat. Ini doa yang diajarkan kita. Ini doa ada di dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal muqaddimah tadi. Baru kita bertakbir, Allahu Akbar. Berusaha untuk lebih khusyuk dan konsentrasi dalam sholat itu. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah sholat itu untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Ayahanda, ibunda, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika azan memanggil kita untuk ke masjid, kita jawab sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin. Idza sami'tumul muadzin falyaqulu misla ma yaqul. Apabila engkau mendengarkan muadzin memanggil di masjid atau musalla, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang diucapkannya. Illa fi hayya 'alaitain, melainkan pada dua kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ustaz, kami sudah tahu, perlu juga kita sampaikan untuk mengingatkan bagi yang ragu, untuk meyakinkan bagi yang ragu, mengingatkan bagi yang lupa. Tapi ketika hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu, Bapak, ketika Nabi Isra Mi'raj itu ada satu kisah yang sangat menarik. Ada satu kisah yang sangat menarik sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Ketika Isra Mi'raj itu, dakhaltul jannah, saya masuk ke surga.
fasami'tu khashfatan baina yadayya. Saya mendengar bunyi trompa sedang berjalan di depanku. Saya mendengar bunyi sendal sedang berjalan di depanku. Faqultu, aku tanyakan ke malaikat Jibril yang mendampingiku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Faqultu, ya Jibril, ma hadhihi al-khashfa? Wahai Jibril, bunyi apa ini yang sedang berjalan di depanku, seolah-olah kayak ada orang yang sedang berjalan di depanku, wahai Jibril. Faqila, dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza Bilalun yamshi amamak. Ini adalah Bilal yang sedang berjalan di depan. Di surga, langkah Bilal bin Rabah itu telah mendahului langkah Rasulullah. Bilal bin Rabah itu masih hidup di dunia, tapi langkahnya telah mendahului Bilal Rasulullah. Apa maknanya? Bilal bin Rabah itu nama orang, Bilal itu nama orang. Pekerjaannya apa? Muazzin. Maka tak jarang kita mendengarkan hari ini, ayahandaku, Bilal kita hari ini, Bilal kita hari ini. Ya, Bilal kita hari ini. Padahal nama yang sesungguhnya itu apa? Muazzin. Kenapa kita sebutkan Bilal kita hari ini? Mengingatkan kita kepada sosok sahabat yang mulia, Muazzin Rasulullah, Bilal bin Rabah. La haula wala quwata illa. Mari menuju salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kemenangan yang ditawarkan muazzin itu tidak hanya kemenangan dunia, akan tetapi kemenangan dunia dan akhirat. Kok jadi pembahasan azan kita malam hari ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam kalimatul azan itu kalimatul a'la, kalimat yang tinggi, bukan rekayasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat kalimat azan itu bukan Nabi, tapi Allah yang sudah menentukan kalimat ini. Apa buktinya, dalilnya kalau kalimat azan ini kalimatul a'la, kalimat Allah? Perbuatan, perkataan, takrir dan sifat Nabi itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tak bertutur, tak berbicara sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, akan tetapi Nabi Muhammad itu berbicara, berbuat sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau ada satu penelitian, ada orang yang sampai ke bulan, sampai di bulan, dia mendengar suara azan itu di bumi tak henti-hentinya. 24 jam dalam sehari semalam itu tak pernah putus suara azan. Nah, logika sederhana, di Rokan Hulu Pasir Pengarayan ini jam berapa masuk waktu salat maghrib? Anggaplah jam 6:18.35, ya Pak Ustaz. Belum lagi selesai orang di azan di Pasir Pengarayan, sudah disambung oleh orang yang ada di Dalu-Dalu. Belum selesai azannya orang yang di Dalu-Dalu sudah disambung oleh orang yang tinggal di Sosa. Belum selesai ke Sibuhuan, ke Gunung Tua. Begitu minal masyrik ilal maghrib, berputar terus. Maka disinilah poros kehidupan manusia, kehidupan dunia. Azan kalimatul a'la tidak akan pernah berhenti dari muka bumi. Andaikan kalimatul a'la ini, azan ini berhenti, berhentilah sudah perputaran bumi. Apa maknanya? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tak perlulah kita khawatir dengan panggilan azan, karena dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membahas yang di sana, saya tidak membahas itu Pak, karena itu bukan wewenang saya ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita yang beriman bahwa di dalam kalimatul azan itu kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita penuhi. Ada orang ribut hari ini mempersoalkan azan, tapi ketika azan berkumandang di masjid dia masih tetap santai duduk di rumahnya. Jadi kalau begitu, kerisauan kita hari ini dengan persoalan ini kita wujudkan, kita buktikan dengan memenuhi panggilan. Sudah lama engkau tak azan sebagaimana azanmu untuk Rasulullah. Kami minta tolong kali ini, penuhi keinginan kami, permintaan kami, azanlah engkau di Masjid Nabawi. Apa kata Bilal bin Rabah? Orang yang biasa kupanggil itu sudah tak ada sekarang. Aku tak sanggup memanggil kalian, karena ketika aku memanggil azan itu nanti teringat aku dengan Rasulullah. Kemudian tak lama setelah itu datang anak-anak kecil. Karena rindunya Hasan dan Husain kepada Rasulullah, maka mereka melihat Bilal ini seperti
Rasulullah. Masing-masing memandang bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing saling berkejaran, berpelukan. Maka kali ini mereka meminta Hasan dan Husain untuk Bilal bin Rabah. Bilal, kami rindu mendengarkan azanmu sebagaimana azanmu untuk Rasulullah. Tolonglah engkau penuhi kali ini aja. Maka Bilal bin Rabah naik ke menara tempat biasa dia azan, tempat tertinggi di Masjid Nabawi. Azanlah Bilal bin Rabah pada saat itu. Setelah dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kota Madinah itu gempar. Gempar kota Madinah. Kenapa? Selama ini setelah Rasulullah pergi, mereka berdiam diri di rumah-rumah, tak bersemangat karena kekasih hati telah pergi meninggalkan mereka, yakni baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika Bilal bin Rabah mengucapkan nama Muhammad, dia langsung pingsan, tak sanggup melanjutkan azannya. Dia jatuh, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Gempar kota Madinah pada saat itu. Kenapa? Karena mereka menganggap karena azan tadi itu Muhammad yang mereka kasihi selama ini dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Maka mereka berteriak, "Aba'atsa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apakah Nabi Muhammad sudah diutus kembali? Karena penasaran mereka keluar semuanya. Apa maknanya Bapak Ibu Saudaraku? Sahabat dulu merindukan azan. Azan dijadikan sebagai obat pelipur lara. Maka tak jarang mereka mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal." Segerakan panggilan azanmu wahai Bilal. Sembuhkan hati kami ini wahai Bilal. Dengan apa? Dengan panggilan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Mereka merindukan azan, hari ini pun kita masih merindukan azan. Terasa kebahagiaan kita hari ini mendengarkan panggilan azan di masjid. Maka oleh karena itu, melalui momen Isra dan Mi'raj ini, mari sama-sama kita penuhi panggilan tersebut. Karena hakikatnya ayahanda, ibunda, panggilan azan itu bukanlah panggilan manusia, akan tetapi hakikat dari panggilan azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.